Ini durinya, dan ini getahnya sangat gatal. Nah, seperti ini. Ini pohon ini di waktu panas matahari atau musim kemarau, dia seperti mau mati begini. Nah, di waktu musim hujan, dia terlihat subur sedikit. Dan seperti inilah. Kira-kira ini bukan pohon zakum, tidak. Tetapi ini mendekati pohon zakum. Mirip-mirip ya. Apabila kita memetik ini buahnya atau daunnya, itu tangan kita gatal. Gatal, kena percikan getahnya itu gatal. Ya, hanya dinamakan oleh mas saya di sini mendekati zakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maggi Thoib. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan tetap dalam perlindungan Allah SWT, dan mudah-mudahan kalian tetap diridhoi Allah SWT. Semoga Allah SWT berikan kalian kesehatan, begitu juga rezeki, dan mudah-mudahan kalian bisa datang juga ke tempat ini. Sahabat, saya saat ini berada, atau Maggi Thoib bersama rombongan saat ini berada di Jabal Mahnet, atau tepatnya di Gunung Mahnet ini. Ya, tepatnya di sebelah baratnya kota Madinah. Ya, kurang lebih sekitar 75 km dari Masjid Nabawi. Dan kita di sini akan melihat ada apa di sini dan bagaimana ceritanya, sehingga semua para jamaah dari Indonesia, bahkan seluruh dunia, berbondong-bondong saat ini untuk datang ke tempat ini. Tujuan menjadi tujuan wisata, seperti misalnya balap mobil, anak-anak muda, sasarannya di korma-kormanya sangat subur ya. Akhirnya terkapling-kapling tanah-tanah di sini menjadi mahal. Sekarang dibuat jadi kebun kurma. Nah, kita lihat di sini. Ini sekarang kaplingan tanah untuk perkebunan kurma. Nah, Jabal Mahnet ini jamaah Abdul Rahman sudah ditemukan sejak tahun 1985 oleh engineer Prancis ya. Kemudian mulai masyhur setelah sekitar tahun 2003 ya. 2003 mulai terkenal tempat ini dan dikunjungi oleh semua jamaah haji yang berziarah ke Madinah, baik yang ziarah Mekah atau rapi Madinah. Berdiri. Dan insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan mencobanya, jamaah Abdul Rahman, coba bagaimana larinya ini mobil ya. Badan jadi Pak. Ada ya. Kita akan mencoba, dan air pun ada bendungan di sini, bendungan air. Jadi kalau sudah ada hujan, airnya bendung bisa mengairi perkebunan kurma di sini. Nah, sejarah dari Rasulullah SAW sebenarnya tidak ada di sini ya Abdul Rahman. Tapi ada seseorang yang cerita bahwa ada sumur di sini, tapi saya cari bukunya tidak ada di kitab Duratus Samiyah itu cerita-cerita sejarah tentang sumur ini saya tidak ketemukan. Jadi saya tidak berani cerita ya Abdul Rahman. Nanti sama dengan kurma muda nanti. Nah, tuh airnya begitu bagus ya. Tuh airnya tuh. Wah, pasti banyak ikan lele tuh. Ya, ikan lele di sini banyak, ikan patin, lele. Ikan hiu makan permen ya. How are you man? Nah, mana itu? Dan di sepanjang Darul Beda ini ada di depan tadi. Ya, jadi musim panas juga tidak mati. Ini bukan? Musim dingin ya, yang ini. Nah ini nih. Ya. Mungkin panas tidak mati, hidup juga tidak. Ya. Ya, ini ada satu di dalam Al-Quran yang disebut dengan gorgot. Apa ini? Pohon gorgot ya. Pohon apa namanya ya? Apa? Zakum. Ya, zakum ya, zakum. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah jamaah Abdul Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Itu namanya pohon, kira-kira ini bukan pohon zakum, tidak. Tetapi ini mendekati pohon zakum. Mirip-mirip ya. Apabila kita memetik ini buahnya atau daunnya, itu tangan kita gatal. Gatal, kena percikan getahnya itu gatal. Ya, hanya dinamakan oleh mas saya di sini mendekati zakum. Karena zakum itu nanti jamaah beran begitu kita disentuh, gatal dari lidah sampai ke badan kita, menular, menjalar. Nah, pohon zakum itu tidak mati dan tidak hidup. Begitu juga pohon yang ini adalah gambaran, bukan pohon zakum. Cuman dikiaskan seperti inilah
nanti pohon zakum. Ya. Mati tidak, hidup tidak. Ya. Musim panas dia kering, musim dingin dia hijau. Nah, kalau dipetik saja pelepahnya atau pucuknya, itu kita kena getahnya sedikit, semua gatal tangan kita. Gatal, panas. Begitu. Itu yang tumbuh di sekitar Darbaydo atau Jabal Mahnet ini. Ya. Alhamdulillah, jamaah Rahman, informasi saya sampai di situ saja tentang ini, karena tidak ada di dalam kitab Duratus Samiyah sejarah-sejarah tentang Madinah Darbaydo, tidak ada ditulis. Belum ada yang nulis, tidak tahu di belakangan ini ada guide yang menulis, saya belum pernah menulis. Jadi kalau saya cerita lebih nanti salah-salah ini. Iya, salah-salah saya cerita seperti kurma. Ini kurma hijau untuk mandul katanya. Saya bilang dalil dari mana ini, nggak tahu. Ternyata jamaah Habibur Rahman, cerita ini datang dari ada salah seorang sopir yang menjadi tenaga kerja di sini. Nah, karena pucuknya kurma itu sudah habis, kemudian banyak jamaah yang minta, akhirnya dia buat dalil sendiri. Ya, dalil sendiri bahwa kalau mau subur, ini katanya buah kurma hijau. Dari sejak itulah mulai. Baru saja ini jamaah bulan sekitar tahun 2005 mulai berita ini. 2005. Karena saya tahu sedikit perjalanannya. Sebelumnya tidak ada orang bahas tentang kurma muda, tidak ada. Yang orang minta rutop dengan kurma, itu aja. Itu 2005. Ternyata beliau adalah sopir bis yang kemudian sudah kehabisan akal untuk menjual kurma, tidak bisa. Akhirnya dia menjual kurma hijau, jawab Ruan. Satu alasannya adalah dilihat Indonesia banyak yang mandul. Di situ dia bisa jualan. Akhirnya yang jualan banyak orang Arab jual kurma. Kemudian dia pun jualan juga. Kalau jual kurma pasti mahal, karena beli sama orang Arab 10 real, dia tidak bisa jual lebih dari itu, karena jamaah pasti nyari yang 10 real. Dia punya akal juga. Dia bilang sekarang ini obat mandul, kurma. Jadi saya briefing, saya punya tim Mutawib Gaid jamaah Rahman, tidak boleh menginformasikan kepada jamaah bilang kurma hijau adalah kurma untuk obat mandul. Tetapi kalau nakil, kembangnya kurma, nakhil namanya, nakhil itu kembangnya itu adalah sebagai boreh atau masker. Jadi malam hari dia boleh ditumbuk, lalu dikeringkan, lalu disaring menjadi seperti tepung, seperti bedak. Itu bisa diminum untuk penyubur atau menjadi masker kita untuk ibu-ibu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah SWT, saat ini kami sudah berada di Jabal Mahnet, atau lebih dikenal kalau bahasa Indonesianya Gunung Mahnet. Dan inilah gunung-gunung yang ada di seputar ini. Dan yang paling fenomenal lagi, yang ada, yang mirip di dalam Al-Quran yang disebut, seperti yang disebutkan tadi, adalah pohon zakum. Yang seperti disebutkan di situ bahwa pohon zakum itu adalah nanti bagi orang-orang pendosa, itu dia akan menjumpai di neraka kelak. Seperti ini. Jadi dia mirip-mirip seperti ini. Dia berduri seperti ini. Ini durinya. Dan ini getahnya sangat gatal. Nah, seperti ini. Ini pohon ini di waktu panas matahari atau musim kemarau, dia seperti mau mati begini. Nah, di waktu musim hujan dia terlihat subur sedikit. Dan seperti inilah hidupnya. Seperti ini. Dan seperti inilah menurut cerita bahwa pohon ini inilah pohon yang bagi siapa pohon fitnah, bagi siapa yang sering menceritakan aib orang, maka duri-duri ini atau pelepah ini atau cabang ini yang akan dimasukkan ke dalam mulut orang-orang tersebut di hari kemudian nanti, atau di neraka kelak. Nah, seperti ini sahabat. Jadi ini hanya sebuah cerita atau ilusi, tetapi bukan tidak mungkin tidak nyata. Nah, ini untuk itulah para sahabat, kita bisa mengambil hikmahnya dari tempat ini. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu menjaga
mulut kita. Marilah selalu kita menjaga pikiran kita agar supaya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang barangkali merugikan diri kita, agar supaya kita terhindar dari yang diceritakan tadi, yaitu seperti ini. Anda bayangkan ini, duri-duri ini apabila dirajamkan di dalam mulut kita, betapa pedih, betapa sakitnya. Anda bisa bayangkan. Dan ini sudah termaktub. Dan untuk itulah sahabat, ini hanya sebagai bayangan atau sebagai ilusi. Sekali lagi saya katakan sebagai ilusi. Untuk itu marilah kita selalu bertakwa. Bukan tidak mungkin hal ini jadi kenyataan. Dan semua orang Islam meyakini, seyakin-yakinnya bahwa benar adalah ada siksaan itu di hari pembalasan nanti. Khususnya orang-orang yang berdosa akan dilemparkan ke api neraka dan akan berjumpa dengan pohon-pohon yang berduri seperti ini. Nah, untuk itu sahabat, coba Anda bisa melihat. Dan pohon ini hanya tumbuh di daerah sini. Pohon ini hanya tumbuh di daerah sini. Nah, para sahabat, di sini juga saya bisa sedikit menjelaskan. Walaupun tandus begini, Anda melihat tidak ada pepohonan di atas gunung-gunung ini. Tetapi apabila waktu malam di sini sedikit rawan. Kenapa? Karena di sini banyak binatang buas juga. Ya, menurut konon cerita, saya juga belum melihat. Menurut konon cerita di sini banyak juga harimau yang datang. Atau monyet-monyet juga di sini banyak apabila waktu sore mereka turun. Ya, saya jadi pemikiran kita, kenapa di tempat yang tandus begini ada monyet, ada harimau? Dari mana mereka makan? Nah, itu semua adalah dari Allah SWT. Nah, semua itu adalah peliharaan daripada Allah SWT. Jelas setiap peliharaan itu akan diberikan juga makannya. Kita tidak tahu dari mana. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Coba Anda bisa melihat. Tidak terbayangkan. Bisa kita mengambil satu ilusi di sini. Bisa kita mengambil satu bayangan di sini. Bagaimana kelak di padang mahsyar? Bagaimana kelak di hari kemudian? Di sana sudah dijanjikan tidak ada pepohonan, tidak ada satu apapun yang bisa menaungi kita selain amal perbuatan kita. Ini adalah salah satu bayangan kita di hari kemudian. Ini kenapa kiblat kita ke Arab ini adalah salah satu ini tadi. Ini adalah satu barangkali bukti barangkali bahwa benar adanya hari pembalasan itu. Nah, ini Anda bisa bayangkan begitu panas terik matahari ini. Ini hanya sebagai cahaya saja. Bagaimana kalau panas itu nyata? Ubun-ubun kita, di atas ubun-ubun kita itu matahari, maka otak-otak kita itu mendidih. Bayangkan, bagi orang-orang yang berdosa, maka dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan mudah-mudahan dari tempat ini saya berdoa, semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Mudah-mudahan Allah SWT menempatkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan para sahabat juga punya kesempatan untuk datang ke Jabal Mahnat untuk melihat langsung bagaimana tempat ini. Ya, tempat ini benar-benar sangat menakjubkan, tetapi pasti ada misteri di balik daripada tempat yang sangat menakjubkan ini. Yaitu mungkin barangkali yang saya ceritakan tadi adalah salah satu bayangan. Ya, salah satu bayangan seperti sedikitnya mirip-mirip seperti inilah di hari kemudian. Ya, untuk itu para sahabat, barangkali kita bisa mengambil ibroh dari tempat ini. Kenapa kita disuruh datang berumroh dan berhaji di tempat ini? Pasti itu ada maknanya. Maknanya yaitu kita selalu diwajibkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Tahu, selalu bertakwa kepada Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Ini benar-benar hal yang barangkali di luar nalar kita. Kalau kita melihat ke atas gunung sana, apa yang bisa kita gapai di sana? Sedangkan di sana menurut konon cerita banyak binatang buas. Ya,
Masya Allah, tabarakallah. Coba Anda bisa melihat. Dan saya sendiri mendapatkan kabar dari orang asli di sini. Mereka mengatakan memang benar di sini ada binatang buas. Ya, sahabat, ini di sini ada fasilitas onta. Jadi bagi siapa para jamaah yang ingin mencoba untuk naik onta, di sini ada fasilitas untuk para jamaah. Itu sekedar untuk merasakan bagaimana sensasi naik onta. Nah, seperti ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan di Jabal Mahnet ini seperti ini ya, tempatnya terbuka dan hanya ada gunung batu, ditemani kita gunung batu dikelilingin. Sekeliling ini adalah gunung batu semua. Tetapi jangan lupa para sahabat bahwa di sini sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, terutama penerangannya sudah 1x24 jam menyala nih. Jadi sudah cukup bagus. Dan di sana tempat penyewaan untuk yang merasakan sensasi naik motor gurun ya, untuk dipakai di gurun-gurun pasir seperti ini. Dan akhir jalan daripada Jabal Mahnet ini ya di sini. Sebab kalau ke depan sudah gunung semua. Jadi akhir daripada perjalanan di sini. Ya, sahabat, syukur alhamdulillah kita sudah melihat bagaimana keindahan daripada Jabal Mahnet ini yang dikelilingi gunung-gunung yang tandus. Dari gunungnya di sini gunung batu. Ya, Anda seperti ada saksikan ini gunung batu semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ibro bagi kita bahwa di hari kemudian nanti hari pembalasan itu adalah nyata. Ini adalah hanya bayangan bagi kita manusia yang di muka bumi. Kenapa kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah SWT, agar supaya kita dijauhkan dari segala macam siksaan di hari kemudian. Untuk itu para sahabat, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah SWT dengan hati yang lapang, dengan hati yang jujur. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Dari Jabal Mahnet saya mengucapkan Sumaila Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.